Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, tanpa kekurangan apapun. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial ubah PS4 Ori jadi PS4 Hand, mulai dari update firmware ke versi yang bisa di-hand, lalu kita lakukan settingan di PS4 agar PS4 aman jika dihubungkan ke internet, dan terakhir tentu sampai proses jailbreak dan pengaktifan hand. Untuk pengaktifan hand di sini aku akan lakukan dengan dua cara, yaitu pakai aplikasi dari komputer, dan yang kedua dengan menggunakan STB Auto Hand. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke tutorialnya. Jadi, beberapa hari kemarin aku hunting PS4 di marketplace Facebook lokal, dan setelah melalui pencarian yang cukup lama dan DM sana-sini, akhirnya nemu PS4 yang harganya lumayan murah, yaitu dipatok dengan harga 2.500.000. Tapi masalahnya versi firmware-nya belum aku tahu. Aku sudah nanya ke penjualnya, tapi dia maunya aku sendiri yang ngecek langsung di tempat si penjual sekaligus buat ngecek fisik PS4-nya. Sebagai informasi, yang menjual PS4 di sini adalah tempat jasa gadai barang mirip pegadaian, tapi ini milik perorangan. Jadi PS4 yang dia jual ini kemungkinan barang gadai yang sudah tidak ditebus oleh si yang punya. Atas dasar itu, aku yakin PS4 ini firmware-nya masih termasuk versi firmware yang bisa di-hand. Karena PS4-nya dalam keadaan tersimpan di gudang mereka, dan tentu tidak sedang dipakai, jadi otomatis versi firmware-nya tidak pernah diupdate sejak digadaikan oleh si pemiliknya. Singkat cerita, aku pun langsung ke tempat gadai barang ini. Dan benar, sesuai perkiraan aku firmware, PS4-nya masih di bawah 11.00, tepatnya versi 10.50. Ada 3 unit PS4 yang mereka jual di sini. Aku coba hidupin 2 unit, dan dua-duanya pun versi firmware masih versi 10.50. Dua-duanya juga aku cek fisik. Aku coba mainin game God of War buat ngecek putaran kipasnya apakah berputar normal atau tidak. Aku juga langsung tes inject jailbreak pakai laptop yang aku bawa sendiri untuk jaga-jaga takutnya tidak bisa di jailbreak. Karena ada beberapa tipe PS4 yang tidak bisa di jailbreak meskipun firmware-nya versi 11 atau di bawahnya. Dan setelah aku cek semuanya aman, akhirnya deal dengan si penjual, dan inilah dia PS4-nya. PS4 warna putih dengan seri CUH 2006A. Oke, sekarang sama-sama kita cek kembali fisik barang ini biar kalian bisa nilai sendiri. Pertama, kelengkapan yang aku dapat dari sana yaitu controller ori mesin. Ini kondisinya baru, masih dalam dusnya ketika dikasih ke aku. Kemudian ada kabel power dan HDMI. Dan 1 disk game God of War. Game ini masih terselip di dalam PS4. Mungkin punya si pemilik PS4 ini, dia lupa ngeluarin saat digadaikan. Itu saja yang aku dapatkan. Jadi PS4 ini sudah tidak ada dusnya. Kalau kita perhatikan fisik PS4 ini, di sini bisa kita lihat karena case-nya warna putih. Jadi warna kusamnya kelihatan sekali. Tapi ini mudah untuk kita bersihkan. Kita bisa ubah case-nya kembali jadi warna putih bersih. Kita bisa menggunakan kain lap, ditetesin dengan sabun cuci piring. Nanti aku akan bikin video tutorialnya sendiri sekalian. Aku juga mau ganti thermal pasta PS4 ini, walaupun sebenarnya putaran kipasnya berputar normal. Sekarang kita lihat port USB-nya. Masih kelihatan bagus, tidak miring-miring. Sisi sampingnya juga masih kelihatan mulus. Begitu juga port HDMI dan Ethernet masih kelihatan rapih. Di sini juga bisa kita lihat masih ada segel garansi. Aku tidak tahu ini segel masih asli Sony atau udah diganti sama segel baru. Secara keseluruhan ini PS4 menurutku sangat layak untuk dibeli dengan harga 2.500.000. Nah, menurut kalian bagaimana? Oke, langkah selanjutnya kita akan update firmware PS4 ini ke versi yang bisa di-hand. Saat video ini dibuat, versi firmware yang bisa di-hand adalah versi 9, 10, 10.01, dan 11.00. Karena PS4 ini firmware-nya versi 10.50, jadi kita akan update ke versi 11.00. Untuk itu kita download dulu firmware-nya di web ini. Pilih di bagian retail firmware, lalu scroll ke bawah, cari yang versi 11.00, jangan sampai salah pilih. Di sini aku sudah download. Selanjutnya kita rename nama file ini jadi PS4 update.pup.
Lanjut siapkan flash disk, format ke FAT32 atau exFAT juga boleh. Setelah diformat, buat folder baru, beri nama PS4. Lalu di dalam folder PS4 ini kita bikin lagi folder baru, beri nama update, huruf kapital semua. Terakhir, copy file firmware ini ke dalam folder update. Selesai, sekarang cabut flash disk dan colok ke PS4. Sekarang kita ke PS4. Ini adalah tampilan home screen PS4-nya. Bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa game yang terinstall. Nanti game ini bakalan aku hapus karena PS4 juga bakalan aku reset. Tapi di sini kita akan update firmware-nya terlebih dahulu. Kita lihat kembali versi firmware sebelum kita update. Di sini bisa kita lihat versi firmware-nya 10.50. Sebelum kita update, kita nonaktifkan dulu fitur unduh otomatis. Untuk itu, kita ke menu setting atau pengaturan. Lalu pilih sistem. Pilih unduh otomatis. Pastikan tidak ada yang tercentang di sini. Jika ada, kalian hilangkan. Ini tujuannya untuk mencegah PS4 melakukan download dan install firmware secara otomatis ketika PS4 terhubung ke internet. Karena di sini, kita tidak mau firmware PS4 terupdate ke versi terakhir. Oke, sekarang PS4 kita akan update. Masih di menu pengaturan, pilih pembaruan perangkat lunak sistem. Di sini akan tampil versi firmware yang terdeteksi di flash disk. Perhatikan di sini, pastikan versi firmware sudah sesuai, jangan sampai berada di atas versi 11.00. Karena, kalau sudah terupdate, versi firmware tidak bisa lagi dikembalikan ke versi sebelumnya. Jika sudah sesuai, pilih berikutnya. Terakhir, pilih perbarui untuk memulai proses update firmware. Sekarang kita tunggu proses update selesai, jangan sampai PS4 kalian mati, tunggu sampai PS4 restart sendiri. Oke, proses update selesai, sekarang kita cek kembali versi firmware. Bisa kita lihat di sini versi firmware sudah terupdate ke versi 11.00. Sekarang kita akan coba lakukan jailbreak dilanjutkan dengan pengaktifan hand. Oke, sesuai yang aku bilang di awal tadi, untuk proses pengaktifan hand aku akan coba dengan dua cara. Yang pertama menggunakan aplikasi PPPWN dari komputer. Di sini aku akan pakai aplikasi PPPWN versi terakhir punya Modded Warfare. Selanjutnya, untuk pengaktifan hand berikutnya aku akan pakai STB dengan script PPWN punya Stuget. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara mengaktifkan hand di PS4 firmware 11, kalian bisa lihat tutorialnya di video-video ini. Linknya nanti aku taruh di deskripsi. Sekarang kita mulai dari cara pertama. Di sini komputer dan PS4 sudah terhubung dengan kabel Ethernet. Pengaturan di menu Connect to Internet via PPPoE juga sudah aku setting. Pengaturan di aplikasi PPPWN juga sudah aku setting sesuai versi firmware. Terakhir, tinggal kita klik Run Exploit untuk memulai proses pengaktifan hand. Oke, sekarang kita bisa lihat proses jailbreak sementara berjalan. Kita tunggu sampai berhasil. Untuk yang belum tahu, proses jailbreak ini bisa gagal dalam beberapa kali percobaan. Tapi tidak perlu khawatir karena aplikasi ini secara otomatis akan menjalankan kembali script jailbreak setiap kali gagal. Maka kita tunggu saja sampai berhasil. Dan lamanya bervariasi bisa 1-2 menitan, bahkan bisa sampai 5 menitan atau lebih. Dan dalam proses jailbreak ini, PS4 kita bisa hang atau mengalami kernel panic. Jika ini terjadi, kita ulangi lagi prosesnya dari awal, mulai dari hidupkan kembali PS4, lalu jalankan exploit-nya. Oke, setelah 3 kali percobaan, akhirnya jailbreak berhasil dan hand bisa diaktifkan. Tadi aku sudah skip biar kalian tidak nunggu terlalu lama. Waktu yang dibutuhkan tadi sekitar 2 menitan. Oke, cara pertama pengaktifan hand selesai.
Sekarang kita lanjut dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan STB yang sudah diinstal Armbian dan skrip PPWN dari Stugd. Sama dengan cara pertama tadi, kita hubungkan dulu STB dan PS4 dengan kabel Ethernet. Setelah itu tinggal kita nyalakan dua-duanya, PS4 dan STB. Cuma kalau di video ini STB sudah aku nyalain duluan. Karena STB-nya sudah nyala sekarang, kita hidupkan PS4. Tidak masalah mana yang kalian nyalain duluan, karena skrip PWN secara otomatis baru berjalan ketika dia mendeteksi PS4 nyala. Oke, sekarang proses jailbreak sementara berjalan, kita tunggu sampai berhasil. Untuk yang belum tahu, cara kedua ini lebih cepat dan simple dibandingkan dengan cara pertama, di mana di cara pertama tadi kita harus menghidupkan komputer, tapi yang ini kita cukup menyalakan STB yang sudah dihubungkan ke PS4 dan kita tinggal nunggu proses jailbreak berjalan tanpa harus klik lagi seperti di komputer tadi. STB juga tidak perlu dihubungkan ke monitor seperti yang ada di video ini. Di sini aku cuma pingin nunjukkan aja proses jailbreaknya. Selain itu juga STB pun akan mati sendiri ketika proses jailbreak berhasil dan hand diaktifkan. Untuk kalian yang mau lihat cara bikin STB auto hand seperti ini, bisa lihat di video aku yang ini. Link di deskripsi. Oke, setelah menunggu 2 menitan juga, akhirnya jailbreak berhasil dan hand diaktifkan. Kalian bisa lihat di layar STB akan menjalankan script shutdown sendiri. Nah, itulah tutorial cara bikin atau ubah PS4 ori jadi PS4 hand. Cuma di video ini aku tunjukkan mulai dari hunting bahan PS4-nya dulu yang dijadikan PS4 hand. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Jika video ini ada manfaatnya buat kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.